Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Darul Abrol MPDI selaku dosen mata kuliah pembelajaran PAI di SMA, dan tak lupa kepada teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan poin pertama yang berisi tentang pengertian, landasan, dan tujuan media pembelajaran PAI. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran itu apa sih? Media pembelajaran adalah segala bentuk alat, bahan, atau sarana yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pendidikan agama Islam, sehingga pesan atau materi yang disampaikan oleh guru bisa diterima oleh peserta didik dengan lebih efektif, menarik, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Baiklah, yang kedua kita akan membahas tentang landasan media pembelajaran. Landasan dari media pembelajaran ini saya mengambil 3 landasan. Yang pertama landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, dan yang ketiga landasan teknologis. Nah, di landasan filosofis di sini yaitu mengacu pada tujuan pendidikan Islam dan pandangan tentang manusia serta pendidikannya yang mengarah pada pengembangan akhlak mulia. Nah, setiap pemakaian media pembelajaran itu pasti akan memberikan manfaat, apalagi ketika guru pendidikan agama Islam menyampaikan materi tentang adab, akhlak seorang peserta didik kepada guru, kepada orang tua. Nah, itu pasti membutuhkan sebuah contoh. Oke, seorang guru itu pasti akan memberikan contoh, tapi lebih mudahnya seorang peserta didik itu bisa kita berikan contoh melalui media visual mungkin dalam sebuah video yang dapat dipetik yang bisa membuat peserta didik itu mengembangkan sikap hormat kepada orang tua ataupun guru, yang juga dapat melahirkan akhlak mulia. Yang kedua adalah landasan psikologis. Landasan psikologis di sini adalah mempertimbangkan aspek kejiwaan siswa, seperti kebutuhan akan ketenangan batin serta gaya belajar mereka. Nah, media pembelajaran ini bisa membantu guru mengetahui bagaimana peserta didik itu belajar. Terkadang ada peserta didik yang belajarnya belajarnya bisa cepat dengan cara mendengar, ada dengan cara melihat, atau dengan cara langsung praktek. Nah, di sini media pembelajaran itu bisa membantu guru dalam penyampaian materi kepada peserta didik supaya cepat dalam pemahamannya. Dan dengan adanya media pembelajaran ini, peserta didik itu akan lebih tenang, akan lebih nyaman dalam pembelajaran. Yang ketiga ada landasan teknologis. Landasan teknologis di sini yaitu mengintegrasikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK untuk mempermudah proses belajar mengajar. Dapat dilihat semakin zaman semakin ke sini itu perkembangan teknologi semakin pesat, dan guru itu diharuskan bisa menggunakan teknologi untuk bisa mempermudah dalam penyampaian materi dan memudahkan peserta didik memahami secara cepat materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Ketika seorang peserta didik menyukai pelajaran yang disampaikan oleh guru, maka di situ peserta didik akan cepat dalam memahami materi. Nah, di situ gunanya media pembelajaran, apalagi media pembelajaran sekarang itu bisa diakses dari berbagai hal, mungkin contohnya dari handphone. Ketika seorang guru ingin membuat PPT pun itu bisa dari aplikasi Canva, itu kan juga bisa. Nah, itu bisa mempermudah guru dalam menciptakan media pembelajaran. Baiklah, yang ketiga yaitu tujuan adanya media pembelajaran. Tujuan itu ada banyak, di sini saya akan mengambil beberapa. Yang pertama yaitu mempermudah pemahaman materi PAI. Nah, ketika guru menggunakan media pembelajaran, tujuannya yaitu bisa mempermudah dan bisa menyampaikan pemahaman PAI itu kepada peserta didik dengan cara yang lebih fleksibel. Nah, contohnya ketika materi tentang akidah, ibadah, atau kisah Nabi nih. Nah, itu kan dalam penyampaian materi akan lebih mudah jika disampaikan dalam bentuk gambar, video, atau grafik yang di situ membuat peserta didik itu akan ada bayangan. Nah, yang kedua bisa dengan tujuannya yaitu menumbuhkan motivasi dan minat belajar.
Dengan menggunakan media ini membuat pembelajaran tidak monoton, karena terkadang pembelajaran tentang keagamaan yang dulu-dulu itu hanya menggunakan metode ceramah yang membuat peserta didik itu ngantuk, malas, dan tidak ada semangat dalam pembelajaran agama. Nah, yang ketiga yaitu tujuannya menghadirkan objek yang sulit dijangkau. Contohnya ketika seorang guru menjelaskan tentang tempat Ka'bah nih. Nah, Ka'bah di situ kan tidak mungkin seorang guru akan mengajak peserta didik untuk ke Mekah untuk melihat Ka'bah. Nah, di situ guru bisa menampilkan di dalam sebuah video. Nah, tempat bersejarah seperti Ka'bah tersebut mungkin juga dapat ditampilkan ketika materinya tentang wudhu. Nah, itu guru bisa menampilkan proses wudhu, proses haji, dan dapat ditampilkan melalui video atau simulasi langsung. Nah, yang keempat ada memperjelas pesan pembelajaran. Nah, penjelasan guru menjadikan lebih konkret dan tidak verbalistik. Nah, di situ penjelasan pesan pembelajaran itu ketika guru menyampaikan itu murid selain guru menyampaikan secara langsung, guru itu bisa menyampaikan materi itu dengan cara menggunakan media pembelajaran tersebut, mungkin dengan menampilkan sebuah video atau PowerPoint yang di situ berisi poin-poin penting yang akan disampaikan kepada peserta didik. Selanjutnya ada meningkatkan interaksi guru dan siswa. Nah, media digital, kuis, animasi membuat siswa akan aktif bertanya dan berdiskusi. Apalagi ada guru yang lebih aktif dalam teknologi yang disampaikan tadi ada landasan teknologis. Nah, di situ itulah kenapa media pembelajaran itu sangat-sangat bermanfaat, karena di situ peserta didik akan lebih paham ketika guru itu menyampaikan materi tidak hanya dengan menyampaikan ngomong saja, tetapi ada video atau sebuah materi yang dapat disampaikan kepada peserta didik dengan poin-poin pentingnya saja. Nah, meningkatkan interaksi guru dan siswa ini, guru bisa menyiapkan sebuah kuis sebelumnya. Bisa di Canva. Canva itu adalah aplikasi yang dapat digunakan oleh guru. Di situ manfaatnya banyak sekali karena di situ banyak dari model PPT atau kuis-kuis, poster, banyak sekali di situ. Nah, guru dapat memanfaatkan teknologi untuk membuat media pembelajaran. Dengan adanya sebuah kuis, itu akan menimbulkan interaksi lebih antara guru dan peserta didik. Selanjutnya yaitu membantu pembentukan karakter dan sifat. Kenapa seperti itu? Karena film dalam pendidikan, praktik ibadah, dan simulasi Allah efektif untuk internalisasi nilai Islam. Nah, pembentukan karakter dan sifat itu pasti akan dibawa dari lingkungan keluarga. Tetapi guru bisa menjadi objek dari pembentukan karakter dan sifat peserta didik dalam pembiasaan ketika di lingkungan sekolah seperti apa sikapnya. Selain itu, peserta didik bisa dijelaskan melalui dalam video. Nah, dalam video itu bisa ditampilkan sebuah film atau sejarah yang mengenai tentang permasalahan-permasalahan yang di situ bisa membentuk karakter dan sikap peserta didik. Selanjutnya ada meningkatkan kualitas dan hasil belajar. Mengapa seperti itu? Nah, media ini membantu meningkatkan daya ingat, pemahaman konsep, dan kemampuan praktik. Nah, di situ dari media pembelajaran ini kebanyakan guru itu bisa sukses dalam pembelajarannya. Banyak peserta didik itu yang paham akan penyampaian materi dari guru. Nah, di situ. Dari tujuan semua tadi itu menyimpulkan bahwa media pembelajaran itu sangat penting proses dalam proses pengajaran di kelas. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.